Kembali lagi kita dipertemukan di akhir bulan Agustus, yaitu edisi kali ini 31 Agustus. Seperti biasa, kita akan berbincang-bincang dengan tema yang biasa, yaitu tema entub. Yang tema nggak jelas nggak ada ujung itu loh. Mari semua kita sambit dengan tema udah nilap duit rakyat, minta donasi lagi. Di penghujung akhir bulan kemerdekaan ini, apa yang dikhawatirkan oleh Papa? Yaitu beban hidup mah. Beban hidup itu sama dengan beban duit mah. Krisis pangan, krisis energi, cadangan, dan tabungan menipis. Beban duit negara, usaha, keluarga, pribadi ya mah. Belum utang papa mah segunung. Kasih tahu dong anak-anak, jangan garong, jangan maling, jangan narkoba, jangan judi, dan jangan pinjam duit. Kondisi sekarang semua butuh duit. Bukan hanya ban aja yang ditambal, minyak juga ditambal. Dinaikkan pula menyusul bahan pokoknya. Semoga yang swasta tetap berjalan lancar. Enggak tutup apalagi gulung tikar. Menguatkan hati anak-anak bisa makan dan sekolah. Karyawan dan pegawai jangan sampai di PHK. Ingat, itu. Beban papa mama nggak pernah selesai. Banyak berdoa. Jalani sajalah sekuat hati. Puisi apaan tuh? Mau heran tapi ini Indonesia. Ya wajar aja. Semenjak entup nggak jalan, kok pembahasan semakin nggak seru ya? Kasih dong kehidupan layak dan supaya Piu naik duitnya. Tapi kelihatannya dia sudah sedikit pulih sekarang. Pulih apanya? Pulih gilanya ya? Ada perbedaan harga di antara platform market kripto karena ada ribuan platform dari berbagai negara di penjuru dunia. Entah karena belum tersentuh oleh semacam komisi blockchain atau semacam lembaga independen macam CMC atau yang lain. Salah satu contoh, harga salah satu kripto, misalnya token FIDX. Saat ini di platform dalam negeri alias Indodex sebesar 20-an rupiah. Di Coinstore FIDX harganya 60-an rupiah. Cuman kalau beli di Indodex tidak bisa ditransfer ke Coinstore. Tapi kalau beli di Coinstore alias Singapura bisa ditransfer ke Indodex gitu. Lalu inikah yang sangat membagongkan money game-nya? Kan kripto sama dengan money game. Masa sih? Malah kita jadi tambah linglung gitu kok. Aku memilih mencintaimu dalam diam. Karena diam tidak ada penolakan. Aku memilih mencintaimu dalam kesepian. Karena dalam kesepian tidak ada yang bisa memilikimu kecuali aku. Ngimong-ngimong, High Domino Island kapan diblokir ya? Aman-aman aja sampai sekarang. Ya, satu-satulah diblokirnya. Secara tiap hari Kominfo mancing dapat ribuan situs judi online. Tolonglah dibantu juga negara ini. Jangan kasih pasar buat APK money game atau judi online. Jangan cuma komen nyalain pemerintah doang. Ngaca dong. Saya berpengalaman, ada seorang yang mengaku katanya dukun atau apalah itu. Pokoknya yang disebut kalau orang kampung itu orang yang dituakan gitu kan. Saat itu kebetulan mata saya itu gatel gitu. Nah, terus si orang tersebut kasih semacam katanya air kembang gitu. Saya juga kurang paham juga. Setelah air kembang itu dicipratkan, terus saya sepintas ditanya sama dia, "Gimana nak? Matamu udah mulai terasa enakan?" Nah, saya bingung. Mau jawab apa? Sebenarnya masih terasa sakit gatal nggak karuan. Terus itu kan banyak orang di sana. Dianya bilang ke saudara saya pasti sembuh dan pasti langsung reda gitu. Nah di situ saya nggak enak. Otomatis kalau bilang belum sembuh, belum berkurang gitu kan nggak enak. Ya akhirnya terpaksa saya bilang udah sembuh. Tapi dalam hati saya berkata, wah rasanya saya pun juga nipu orang ini namanya. Idi nggak mau lagi deh kalau kayak gitu. Secara tidak langsung saya pun ikut berbohong. Hari gini, kan dunia perdukunan masih makan nasi, bukan makan kerikil. Iya, makanya saya itu 100% nggak percaya itu yang namanya dukun. Mereka semua berbohong. Jangan berpikiran gitu, Bray. Dukun itu ada yang asli kok, ada yang benar-benar real dukun. Ya, maklumlah. Kalau orang-orang yang sudah tua zaman dulu gitu, wajarlah masih percaya kayak gitu. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ngomong-ngomong,
Barokah doa itu juga pandai main trik loh. Secara dia kan sobatnya Sigit Batu Akik. Anjay kau berai boker. Keluar masuk, tapi nggak orgasem-orgasem. Sekalinya klimaks, keluar bokeran deh. Hah. Kata-kata mutiara Anda tak nyambung dengan kasus picup scam. Aduh, belajar lagi untuk jadi orang bijaksana Om Sukir. Semoga ada malaikat berbisik untuk menyadarkan Anda secepatnya. Di Rukiah, bagusnya Om Sukirman itu. Karena di otak Mas Sukirman selalu kental banget rasa yang terpendam ke Ratu Ponzi. Makanya dia selalu ngarep tentang info-info picup tifu-tifu. Entah dari tinja leader mana yang ngasih info-info picup tifu-tifu rampok. Ia percaya, kan tuh orang condong mengharapkan picup bisa on lagi. Padahal kan cuman mimpi. Mimpi di siang bolong. Andai picup tidak digerebek sama SWI, pasti korban fast track akan semakin besar dan bertambah banyak. Aneh sekali, masih ada member yang mengharapkan picup on. Padahal picup sudah dikebiri sama SWI. Tentunya sudah tak seksi lagi buat owner dan top leadernya. Seorang pebisnis mana ada mau tanamkan modal ke perusahaan yang sudah nggak produktif kayak Entub. Masih saja ada member yang belum bisa berpikir jernih dan cerdas. Padahal sudah ketipu habis-habisan. Adeh. Baik dong. Ya wajar lah, kurang makan ikan mujair sih. Jadi IQ-nya nggak cerdas kayak Hotman Faris Hutameak. Picup sudah tidak produktif lagi, makanya muncul P+. Dari sini masih aja ada yang belum melek. Aduh. Susah hati Sukirman move on dari Ratu Ponzi. Karena udah kena virus taek cinta Ratu Ponzi divu-divu. Apakah badut-badutnya para bajeng picup masih ngotot di sini? Sini kuinjak mulutnya satu persatu. Ini tidak ada kaitan dengan iman atau agama Pak Sukirman. Bukankah kalau dalam ajaran kita diwajibkan mengatakan yang hak dan yang batil? Dan tidak ada toleransi lagi. Artinya dalam hal kondisi atau berbisnis harus diinfokan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Apalagi dengan keadaan yang sekarang ini. Terlihat sekali manajemen tidak peduli kok. Terus kenapa Anda berasumsi picup akan on lagi? Apa itu namanya bukan kebohongan? Dan apa itu wujud dari Anda memperjuangkan hak member Entub? Manajemen jahat kok dibela terus toh, Pak. Picup katanya mau bersaing dengan Shopee dan Tokopedia. Ngaca dulu. Mereka itu sudah terbang ke angkasa. Nah, sementara Picup masih main tenis selamanya. Saya cuman pengen ngomong berhadap-hadapan, lalu melihat pembelaan terhadap para maling-maling Entub. Masih bisa bicara seperti itu atau di hadapan kami? Paling-paling beraninya lewat ketikan, foto, profil juga nggak ada. Kalaupun ada juga palsu, memang benar jancek mereka. Respek sih, tapi sambil istighfar ya. Orang terkena kepahitan hidup dan terzolimi harusnya kalau kita nggak bisa bantu atau menolong. Cukuplah kita doakan dengan rasa empati, bukan malah sok-sokan mencibirnya. Ya, dengan kata lain, kita anggap posisi kita sebagai korban dan pihak yang dirugikan. Apakah begitu? Benar begitu. Kita tiba di penghujung pertemuan. Semoga dalam kita menjalani hidup di akhir bulan Agustus ini kita mendapatkan kekuatan dan kita terus mendapatkan keajaiban dan kekuatan dalam keberuntungan dunia yang penuh fata morgana ini. Ya, kita ucapkan selamat tinggal bulan Agustus, selamat datang bulan September. Ya toh.